Ya Allah, apa Allah sedang menghinakan suami saya? Kenapa makamnya seperti kubangan lumpur? Astagfirullahaladzim, Bu. Nyebut, Eling. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak akan menghukum hambanya kalau tidak ada sebab musabab. Ya, Pak ya? Iya. Istighfar. Adik kamu kenapa? Jurik di dalam, Pak. Ada jurik di dalam. Serem banget. Bener. Usir cepetan. Bagus, senjata. Cepetan, ayo. Di dalam? Iya, cepetan. Hah? Pintu lemari. Iya tuh, diam jadi kaget ini ya. Aduh, salah bawa senjata lagi. Buat gantian. Cepetan. Pintu. Tutupin pintunya. Bapak yang pukul pintunya. 1, 2, 3. Ada. Mana? Loh. Astagfirullahaladzim. Juriknya ngambilin barang-barang kita ya? Ya Allah. Aduh. Tabungan kita habis semua. Itu mah bukan jurik. Itu maling. Maling! Buset dah! Lu buang gas kira-kira apa? Baunya yang ngejar-ngejar hidung aneh. Makan apaan sih? Bau sampah. Enak banget ini mah baunya. Enak bagaimana enak? Lu bau gas lu sendiri lu bilang enak. Lu udah tahu gua buang gas lu isep. Itu gimana? Lu kalau kagak mau diisep, di sono ujung tuh buang gasnya. Kalau kagak tuh dalam liang lahat, timbun pakai tanah. Lu yang nguruk. Cak. Dek, kayak suara teman kita tuh. Ada dah, takutnya dibutuh pertolongan gitu. Enggak nunggu, Bo. Lama Yuk. Tungguin gua, Jak. Ayo udah cepetan. Jak. Maling! Aduh! Maling! Maling! Mana malingnya sini? Tadi lari ke arah sini cuman. Ayo, Poni. Tungguin gua. Cepetan. Bukan atut. Ya, tuh, ya, si Jamie tuh. Iya. Ayo, Jam. Jak, Dek. Ada apaan? Ada maling, Bang. Gua baru aja kemalingan. Waduh, duit tabungan gua udes. Ludes. Oh iya. Gila, lu malah maling doang di mana sih? Biar gua yang maju. Alah, belagu amat sih lo. Kayak berani aja. Tahu nih. Ya, timbang maling gua berani. Sama Etan gua atut. Aduh, udah jangan kebanyakan betak-betok. Itu maling pas belum jauh dari sini. Kita kejar buruan dah. Malingnya sana kalau sana. Maling. Tunggu. Stop. Apa, Jak? Ane yakin pasti malingnya ada di sekitar makam. Kita carinya berpencar. Gua ikut lu ya. Ayo. Cari, Jak, cari. Ini juga lagi nyari. Tuh, lalakin matanya. Di pohon-pohon tuh. Hah? Apaan tuh? Itu mah Etan. Udah pasti itu bukan maling. Setan itu udah pulang aja yuk. Lu kenapa sih takut amat sama setan? Kita ini manusia, lebih tinggi derajatnya daripada setan. Gak usah takut. Kagak usah pakai debat, ngapa sih? Udah cari dia, Siapa tahu itu malingnya. Ayo samperin. Siapa tahu? Malingnya.
Hei, Jangan teriak. siapa itu? Jangan teriak, terkabur. Siapa itu? Jaki, lu Siapa itu? jangan ribut, terkabur. Ih, Itu siapa? jangan teriak. Siapa itu? Itu. Apa sih, Jak? Cari dulu. Cari apa? Ali dimanjat. Itu bukan orang, itu Ethan. Mana itu orang? Setan. Nggak ada setan dikejar lari. Itu pasti maling. Maling dari mana? Lu sih pakai teriak-teriak. Iya. Jadi aja. Lu mau kemana? Jak. Lu ikut gua aja yuk. Lu apa sih ya? Pulang aja yuk. Pulang. Ini ngejar maling ini. Dan ntar ini gua nyerahin diri sendiri. Gak ada maling nyerahin diri. Kamu apa? Bisa kabur. Kagak bakal kena lu. Jim! Jaki! Tolong! Tungguin! Astagfirullahaladzim, ya Allah! Jimmy! Jaki, tolongin! Ya lo tangan doang kan, gue bilang juga apa? Etan tangan untung ini. Jim! Jaki! Ada Etan! Ada Etan! Itu Ada apa? lihat! Gua ada sih! Lazim. Eton. Diam dulu, gue mau periksa lo, jangan goyang-goyang. Buruan! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa dak empuk? Ikoit. Udah lepasin ini tangan kaki gua. Ular. Iya benar. Tuh. Tolongin. Jangan-jangan dia mati dipatok ular. Lepasin. Aduh. Jim, Dek, aduh, gimana nih urusannya? Ini kaki gua urusin. Jak, lu kasih tahu Pak Ahmad. Iya, Suruh telepon polisi. Yaudah, ya. Itu mau kemana tolongin kaki gua? Gue mau ngomong sama Pak Ahmad, gimana ngomongnya dari sini, teriak-teriak. Kayak ini, Tarsan. Lu, jaga baik-baik ya. Udah lu baik-baik situ. Udah cepetan lah. Iya. Pak Ahmad tuh. Pak Ahmad! Zak, assalamualaikum Zak. Mat, aduh, maaf. Pak Ahmad, gawat. Gawat apa? Di kuburan. Ada mayat. Iya tahu kuburan memang tempatnya mayat. Terus kenapa? Bukan itu maksudnya. Di kuburan ada mayat tak dikenal. Sepertinya matinya dipatok sama seekor ular. Astagfirullahaladzim. Maksud kamu ada mayat di kuburan? Iya, dipatok ular matinya. Ya Allah. Oke. Kamu serius ke sini? Gua serius. Ini saya suruh lapor nih, gimana urusannya. Oke. Tunggu ya. Biar saya telepon pihak yang berwajib dulu sebentar. Wajib. Tunggu, kamu jangan bikin saya gini. Iya. Tak dikenal nih. Ular nih, berbisa nih urusannya. Iya, selamat malam, Pak. Dia ini Bondan. Dia buronan yang selama ini kami cari. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia adalah tersangka kasus penipuan yang telah banyak merugikan warga. Masya Allah. Ya orang hidupnya gak berkah amat ya. Mas Bondan, ya Allah. Pak, apa yang terjadi sama suami saya, Pak? Apa yang menyebabkan suami saya bisa meninggal, Pak? Suami ibu digigit ular berbisa di kuburan Kober, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
kami mengucapkan turut berduka cita untuk meninggalnya suami ibu ya. Mas Bondan. Ini tanah kenapa berlumpur begini? Perasaan udah seminggu kagak hujan dah. Udah biarin, makin banyak lumpurnya makin gampang digali. Ya udah gali dah kalau begitu. Kok keras banget sih tanahnya? Perasaan banyak lumpur malah makin keras. Makanya ngegali pakai tenaga. Ente kebanyakan makan pepes toge sih. Ngomong sekate-kate lu. Nih lu coba gali. Sini dah, sini. Nih, liatin nih cara ngegali yang benar ya. Nih, lihat nih. Nih, lihat ini. Iya. Bye-bye mata tutup ame poni. Wah. Iya bener. Keras bener. Gua kata juga apa? Kagak percaya sih lu sama gua. Dih, ngapain aneh percaya sama ente? Itu namanya musyrik. Nauzubillah min zalik. Udah cepetan gali. Nih kuburan harus cepet selesai. Lu gali. Iya nih, aneh gali nih. Aneh juga penasaran. Kalau kagak bisa digali, lu yang gua pendem. Kalau bisa, poni ente aneh potong ya. Jangan. Aneh cepak ya. Lihat nih. Iya, Dek. Sampai patah cangkul gue. Ini patah nih. Ya patah. Ini jangan-jangan orang yang mau dikubur di sini dosanya banyak. Buktinya mau digali aja susah. Bisa jadi, Dek. Ini namanya kuasa ilahi. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Allah. Gila bener dah. Gali 2 meter doang udah kayak gali 10 meter. Buset dah, Dek. Kalau boleh dikata nih, badan aneh sampai merentek semerentek-merenteknya. Kayak mau patah. Gila. Ini orang dosa apa ya? Sampai susah banget digali kuburannya. Ini jangan-jangan semasa hidupnya dia banyak makan duit haram nih. Mungkin dikorupsi ngambil duit rakyat. Nanti kita gak tahu. So tau lu. Ya kan gue bilang jangan-jangan. Ayo beres-beres dah. Mandi. Yuk mandi dah. Udah lengket bener ini. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apa? Bapak-bapak, Ambulannya nggak bisa. saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak. Bapak udah mau menyolati dan mengurusi jenazah suami saya Pak. Sama-sama, Bu. Kita akan sebagai manusia harus saling menolong. Ya, apa ya? Bu, maaf Bu. Kenapa Din? Mobil jenazah yang kemarin kita sewa Bu, nggak bisa datang Bu. Katanya mobilnya mogok di tengah jalan. Saya juga udah coba telepon ke tempat yang lainnya, tapi nggak ada yang bisa juga Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak begini Din? Kita kan gak mungkin ke kuburan Kober jalan kaki. Kuburan Kober itu kan jaraknya jauh banget Din. Ibu ada kerabat atau temen yang punya mobil bak, mungkin kita bisa pakai itu kok. Oh iya, saya baru ingat. Din, Pak Miftah itu kan punya mobil bak. Coba kamu ke sana untuk sewa ya. Saya akan bayar berapapun harga sewanya. Baik Bu. Allah. Astagfirullahaladzim, Din. Kenapa kamu jadi bawa motor? Mobil baknya di mana? Maaf Bu, saya udah coba pinjem mobil ke Pak Miftah, tapi Pak Miftahnya nggak mau minjemin mobilnya Bu. Dan saya juga udah coba Bu buat pinjem ke warga yang lainnya, tapi mereka juga nggak pada mau minjemin Bu kalau buat ngangkat jenazahnya Pak Bondan. Astagfirullahaladzim. Gimana Bu?
apa nggak sebaiknya kita tunda pemakamannya aja besok? Jangan. Saya ingat pas pengajian Kiai Amar pernah bilang, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyegerakan pemakaman. Dia lebih cepat, lebih baik. Itu sunnah Rasul loh. Tapi ini keadaannya nggak memungkinkan. Apa yang nggak mungkin? Justru sangat memungkinkan mengantarkan jenazah ini pakai kendaraan itu. Tapi Pak, gimana mau nganterin? Motor ini kan terlalu kecil. Buset dah. Ini mau dikubur jenazahnya mana sih? Kagak datang-datang juga, lama bener. Tahu, mana panas banget lagi cuacanya. Poni, gimana kalau iseng-iseng, hitung-hitung latihan, ente aneh kubur, gimana? Wah, sekate-kate lu. Latihan sih latihan. Masa gua yang dikubur? Ya kagak. Yang lain kayak apa gitu? Tuh jenazahnya. Buset dah, ini jenazah sampai arem-arem, diket-diket kayak lontong. Ngomong asal aja, istrinya itu denger. Tahu lu sembarangan aja. Udah. Udah, angkatlah, fokus lah. Pelosan. Keceplosan. Buruan. Biarin talinya, biarin aja. Yuk angkat aja itu udah bisa. Pak, tarik Pak. Terus. Hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Yuk. Masih terus. Ini kenapa jadi lumpur gini sih? Tahu nih, Kita mau ke sawah. Hati-hati, jalanannya licin. Lihat, jangan kebanyakan beletak-beletok ngomong mulu. Ini sawah. Awas Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Bondan. Aduh, Lu yang bener dong. Licin yang bener-bener. Gua kan udah bilangin. Aduh. Itu jenazahnya. Allah. Angkut. apa? Ntar dulu nih pinggang kena nih gua nih, aduh. Yuk. Ya Allah. Lu pakai ngikut jatuh Sian. Gua temen ente. Aduh. Enak. Nih gotong aja. Lagi enak aja. Enak banget. Yuk. Pelan-pelan, kan gua udah bilang jalanan licin. Enggak, lu gimana sih ini ngegalinya? Kok jadi banyak lumpur gini? Potong, ini dia nanyain lu kapan Ntar dulu, pinggang ini sakit. Aduh. Pelan-pelan. Pelan ini. Ntar dulu ah. Kaki 2 kali. Kopinya Pak, Oh, iya, makasih. hati-hati masih panas. Oh, iya. Maaf Pak, boleh pinjam korannya? Boleh, silakan ambil, Pok. Makasih ya. Masya Allah, jadi dia buronan polisi dan dia jadi badut buat ngabuin polisi. Dasar maling, aku sumpahin di kuburannya Suta. Lu ngapa jadi buru kaki gua? Lu ngapain di situ? Kalau mau ke hujan di lomang. Astagfirullahaladzim, ini malah bercanda. Serius,
Liatin ini kuburan udah kayak kubangan kayak gini. Zak, Dek, kalian tuh kenapa sih suka bercanda? Kok malah dibuat air-air gini semua sih? Yang bener dong kalau kerja. Pak Mat, kita bukannya bercanda. Kita mah udah bener kerjanya. Tapi ini nih tanahnya yang ngajakin bercanda nih. Lumpur semuanya, licin bener. Iya Pak, sampai debel begini saya juga bingung ini dari mana asalnya. Sengaja lu mah. Bantuin ngapain? Iya. Cangkul cuma 2, lu ngapain? Ya Lu kayak Allah. sakit pinggang. Sono, alasan aja sih. Ya Allah, apa Allah sedang menghinakan suami saya? Kenapa makamnya seperti kubangan lumpur? Astagfirullahaladzim, Bu. Nyebut, Eling. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak akan menghukum hambanya kalau tidak ada sebab musabab. Ya Pak ya? Iya. Gak nih? Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kuburannya goncang. Jak, naik. Astagfirullahaladzim. Sini. Jak. Astagfirullahaladzim. Coba. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Ya, Jak. Dia bilang sok. Astagfirullahaladzim. Allah benar-benar murka sama kamu. Semasa hidup kamu terlalu banyak menentang perintah Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Aduh, gimana ini? Cepetan minyak anginnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bondan. Diminum dulu, Mbak. Makasih ya, Bu. Bu, yang sabar ya Bu. Harus ikhlas. Iya. Iya, Pak. Saya ikhlas kok, Pak. Saya sudah ikhlas atas meninggalnya suami saya. Saya cuma sedih aja, Pak. Saya sedih karena Allah telah menghinakan kematian suami saya, Pak. Mungkin itu karena Pak Bondan banyak dosa kali ya, Mbak. Makanya susah banget mau dikuburnya. Semasa hidupnya, suami saya memang penuh dengan kubangan dosa. Demi menunjang gaya hidupnya yang tinggi, dia rela menipu banyak orang. Bahkan dia menipu salah satu yayasan panti asuhan yang menjadi korbannya. Mungkin itu yang membuat Allah murka. Karena Allah dan Rasul-Nya sangat memuliakan anak-anak yatim piatu.
Alhamdulillah. Semoga rezeki Bapak semakin berkah ya Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Bondan. Ini cek senilai 50 juta rupiah. Insya Allah setiap bulannya saya akan memberikan 20 juta rupiah untuk anak-anak panti asuhan yang ada di tempat ini. Serta 30 juta rupiah dan sembako tolong Bapak berikan kepada fakir miskin yang ada di wilayah kampung ini ya Pak. Pasti Pak, pasti. Insya Allah saya akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya Pak. Alhamdulillah. Sepertinya saya tidak salah memilih orang. Saya yakin kalau Pak Bondan adalah orang yang dapat memegang amanat. Kalau masalah amanat Pak, Bapak tidak perlu meragukan saya. Saya itu takut makan uang haram Pak. Saya takut dosa. Saya takut hidup saya nggak berkah. Betul sekali Pak, saya setuju sekali itu. Karena kita hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Pak. Iya Pak. Baik Pak Bondan, kalau begitu saya permisi. Iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki nomplok. Aduh. Bola siapa ini? Sini kalian. Sini. Bola siapa ini? Ngaku! Kalau kalian nggak ada yang ngaku, kalian semua akan saya hukum. Itu bola Ali, Pak. Kamu pasti sengaja kan ngelempar bola ini sama saya? Masya Allah, Pak. Kamu jangan ikut campur. Jangan sok pintar kamu. Ali, sebagai hukumannya, kamu harus membersihkan semua kamar mandi di panti ini. Kalau sampai ada yang nggak bersih, hukuman kamu akan saya tambah. Ngerti? Pak. Ayo cepat. Kalian ngapain? Masuk. Mau saya hukum juga. Din. Iya Pak. Sembakonya taruh sana aja. Nggak usah ditaruh di dalam. Karena sebentar lagi mobil Baba Alyong akan ambil semua sembako ini. Dia berani bayar harga mahal. Gak salah Pak. Bukannya ini sembako mau disumbangin ke fakir miskin? Kamu itu jangan banyak ngoceh. Memangnya kamu pimpinan di sini? Kalau kamu masih betah kerja di sini, kamu harus ikuti semua perintah saya, ngerti? Baik Pak. Ali? Kamu kenapa nangis, sayang? Bang Bondan nyuruh Ali bersihin kamar mandi, Bu. Tangan Ali sakit, Bu. Masya Allah. Ya udah, sekarang kamu nggak usah lagi bersihin kamar mandi. Kamu istirahat ya. Tunggu. Siapa yang suruh dia istirahat? Pak, Ali sudah kecapean, Pak. Dia nanti sakit. Itu kan cuma alasan dia, Bu. Supaya dia terbebas dari hukuman. Saya nggak suka ya, Pak. Dengan cara Bapak memberikan hukuman dengan kekerasan. Kan masih ada cara lain menghukum yang jauh lebih bijak. Pantes ya, anak-anak di panti ini nggak punya sopan santun dan nggak punya etika. Ternyata ibu asuhnya kayak begini. Astagfirullahaladzim. Bu, anak-anak itu harus dikerasin. Supaya mereka punya tata krama dan nggak liar kayak orang hutan. Jaga ya ucapan Bapak. Anak-anak ini sangat spesial. Bahkan Allah dan Rasulnya saja memuliakan mereka. Bapak nggak takut kalau Allah dan Rasulnya sudah marah karena Bapak sudah menyakiti mereka? Bu, jangan bawa-bawa nama Allah. Saya ini bicara cara mendidik anak. Supaya Ibu Dewi itu tahu cara mendidik anak yang baik dan benar. Itu aja. Insya Allah, saya tahu cara mendidik anak dengan benar. Tapi saya kecewa dengan cara Bapak menghukumnya dengan cara kekerasan. Kalau Ibu nggak suka cara saya, Ibu silakan angkat kaki dari sini. Saya tinggal cari orang kok untuk gantiin Ibu di sini. Pak,
Bapak tidak berhak memecat saya. Dan Bapak juga tidak punya wewenang. Yang berhak memecat saya itu pemilik panti ini. Ayo Ali. Kurang ajar. Berani sekali dia nantang aku. Lihat saja nanti. Aku akan segera cari cara untuk menendang dia dari sini. Mas Bondan. Mas Bondan. Mas, aku lihat di depan ada mobil. Itu mobil siapa? Ya mobil aku lah. Emang mobil siapa lagi? Kamu dapat dari mana, Mas? Ya kerja sih. Masa aku ngebegal orang, yang bener aja kalau nanya. Mas, kamu gak usah bohong deh. Aku tahu pendapatan kamu sebagai ketua panti belum mampu untuk beli mobil itu, Mas. Kamu itu ngeremehin aku ya? Bukannya begitu, Mas, tapi... Asal kamu tahu ya, aku itu pintar ngojek. Dan aku mendapatkan uang banyak dengan objekan aku itu. Ngerti? Oh, kamu ada objekan? Aku malah baru tahu, Mas, kalau kamu ada objekan di luar. Untuk apa kamu tahu? Emang kamu bisa bantu apa? Mas, tunggu dulu. Kamu gak nyalahgunain uang panti asuhan kan? Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Mas, maafin aku, Mas. Aku cuma takut aja kamu salah jalan. Sita, harusnya itu kamu senang punya suami sukses. Bukannya malah nuduh. Kamu mau siap-siap pergi ya, Mas? Enggak, cuman nyobain baju baru. Bagus kok. Minggu ini aku ada acara reunian sama teman-teman SMA aku. Dan aku nggak mau kelihatan gembel depan mereka. Dia harus tahu kalau aku itu udah jadi orang sukses. Tolong jam aku dong. Kamu hati-hati dong. Ini jam mahal tahu nggak? Harganya aja 10 juta lebih. Astagfirullahaladzim, Mas. Jam ini harganya 10 juta. Mahal banget, Mas. Makanya kamu itu gaul. Gaul sama orang-orang sosialita. Bukannya gaul sama ibu-ibu pasar. Lama-lama kamu bawa bumbu dapur. Tahu nggak? Wah, malu. Mas, udah azan, waktunya sholat isya. Nggak usah diingetin, aku juga dengar. Nanti budek apa? Tapi kan nggak baik, Mas, nunda-nunda sholat. Kamu itu demen ya bikin aku marah? Nanti juga aku akan sholat. Nggak usah diomongin. Bawel banget jadi orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita adakan tabungan hari raya. Setiap hari raya tiba, bapak-bapak sama ibu-ibu bisa mengambil uangnya. Jadi pada saat lebaran tiba, bapak-bapak sama ibu-ibu nggak perlu pusing lagi mikirin uang hari raya. Itu usulan yang sangat bagus, Pak. Saya setuju banget. Bagaimana bapak ibu setuju? Setuju. Ya, setuju. Kalau begitu, Pak, kapan kita mulai menabung, Pak? Oh, secepatnya lebih baik. Biar tabungannya itu saya yang pegang. Insya Allah aman. Amin. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya udah, kalau memang cukup, berarti pertemuan malam ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pak Bondan, boleh saya bicara sebentar, Pak?
Boleh Pak, ada apa Pak? Begini, saya mau minta tolong sama Pak Bondan untuk dijualkan tanah saya yang ada di Babakan. Saya butuh uang cepat Pak, anak saya mau menikah. Iya bisa Pak, saya akan tawarkan kepada teman-teman saya. Tenang aja Pak, kalau tanah itu sudah terjual, ada bagiannya kok untuk Bapak. Kalau itu masalah gampang Pak, yang penting Bapak serahkan semua surat-surat itu sama saya. Biar gampang menjualnya. Oh gitu ya Pak, nanti ya sudah besok saya akan kasih surat-suratnya ya, fotokopinya. Kalau bisa jangan fotokopi Pak, yang asli. Asli Pak? Iya Pak Miftah, pembeli sekarang ini mau lihat surat-suratnya dulu. Ya mau ngecek status tanahnya. Kok saya baru tahu ya Pak, harus asli? Kan fotokopi juga sama aja Pak. Ya udah, kalau Pak Miftah nggak percaya sama saya, nggak apa-apa Pak. Bapak bisa minta tolong sama orang lain. Pak Bondan, saya minta maaf. Bukan maksud saya menyinggung perasaan Bapak. Ya sudah, besok saya akan bawa surat-surat aslinya ya Pak ya. Nah, gitu Pak. Biar semua urusan itu lebih gampang. Ya sudah, saya permisi ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Miftah 1 juta. Kamu Surya 350 ya? Iya Pak. Pak Sukir 850. Iya Pak. Semoga uangnya bisa jadi berkah ya Pak. Amin. Amin. Pak, Bu, kalau gitu kami pamit dulu. Iya Pak, silakan. Makasih ya Pak. Hati-hati ya Pak. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Bondan, ini surat tanah yang kita bicarakan semalam. Oh ya. Saya harap bisa secepatnya ya Pak ya. Dan kalau sudah terjual, tolong kabarin saya secepatnya juga. Pasti Pak, pasti. Bapak nggak perlu khawatir, ya? Iya Pak. Kalau begitu saya permisi Pak. Bu, mari. Assalamualaikum. Salam, makasih Pak. Mas, kamu hati-hati ya dalam mengelola uang tabungan masyarakat. Jangan sampai kamu salah gunain. Kamu bisa diam. Kalau kamu ngoceh hanya untuk diramain aku, mending kamu nggak usah ngomong. Berisik tau nggak? Aku bingung ya sama kamu. Setiap apapun yang aku lakukan, apapun usaha, nggak pernah kamu dukung. Kamu mau hidup miskin, senang hidup seperti gembel. Iya. Mas, aku akan mendukung kamu 100% kalau kamu mencari rezeki yang halal, Mas. Tapi gimana aku mau mendukung kamu kalau kamu mencari rezeki yang gak halal? Kamu dengar baik-baik. Apapun yang aku lakukan, apapun usahaku, kamu gak perlu ikut campur. Yang penting, aku sudah memenuhi semua kebutuhan kamu. Ngerti gak? Iya Mas, aku ngerti. Ya Allah, tolong bimbing suamiku ya Allah. Jangan biarkan dia mengambil jalan yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bondan? Apa kabar Bu Haja? Alhamdulillah baik, Pak Bondan. Tumben Ibu datang ke sini.
Iya, Pak. Oh ya, saya dengar beberapa minggu yang lalu Pak Hakim datang ke sini ya. Katanya beliau menyumbang untuk pantai ini. Iya, Bu. Beliau menyumbang untuk anak yatim piatu dan para fakir miskin di sekitar kampung ini. Alhamdulillah, semakin banyak donatur menyumbang di pantai ini ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Dan sesuai amanat, saya sudah menyalurkan dana sumbangan itu kepada orang yang berhak, Bu. Itu bagus, Pak Bondan. Bagus. Kita tidak boleh merusak kepercayaan dari donatur. Semakin cepat uang sumbangan itu disalurkan, itu akan semakin baik, Pak. Betul sekali, Bu. Baiklah, kalau begitu saya mau lihat rincian pembukuannya, Pak. Gawat. Mati aku. Kalau sampai Ibu Haja meriksa pembukuan, dia pasti akan tahu aku sudah banyak menggelapkan uang yayasan. Pak Bondan kenapa? Oh, nggak apa-apa, Bu. Saya cuma lagi mikir karena pembukuannya itu belum selesai. Nanti saya rapikan dulu. Kalau sudah selesai, nanti saya laporkan sama Ibu. Biar nggak salah paham, Bu. Ya sudah, nggak masalah. Tapi tolong usahakan secepatnya ya, Pak. Baik, Bu. Bu Dewi, gimana kabar anak panti dan gimana sekolah mereka? Alhamdulillah, Bu. Mereka semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya sudah, Bu Dewi, Pak Bondan, saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini pasti Dewi yang sudah menghasut Bu Haja. Nggak biasanya Bu Haja mau periksa keuangan. Bu Dewi. Ibu ngomong apa sama Bu Haja? Maksud Bapak apa ya? Udahlah, nggak usah belagak bego, Bu. Pasti Ibu kan yang sudah menghasut Bu Haja untuk memeriksa keuangan. Iya kan? Pak, saya tidak pernah menghasut. Bu Haja kesini ini kan memeriksa keuangan. Atau jangan-jangan Bapak yang sudah menggelapkan keuangan yayasan ini. Makanya Bapak takut kan? Kurang ajar, Pak Bondan! Gak malu, Pak. Main kasar sama perempuan. Kamu itu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama dia. Apapun urusan Bapak, Bapak nggak boleh main kasar. Apalagi sama perempuan, Pak. Kamu tuh ngaca dong. Kamu itu cuma kacung di sini. Nggak usah nasihatin saya. Saya tahu, Pak. Saya cuma pembantu di sini. Tapi saya nggak main kasar sama perempuan. Kurang ajar! Ya Allah! Kamu saya pecat! Pak Bondan ini sangat keterlaluan ya. Semoga saja Allah yang membalas semua perbuatan Bapak. Gimana caranya aku ngembaliin uang yayasan? Surat tanah Pak Miftah. Ya. Aku bisa menggadaikan surat itu untuk mengganti uang yayasan. Sial. Ternyata uang gadain surat tanah nggak cukup nutupin uang yayasan. Pusing. Harus gimana lagi ya? Halo? Kamu, Jo? Kenapa? Apa? Ada yang nawar lebih tinggi tanahnya Pak Haji Subedi? Yang benar kamu. Berapa? 2 miliar? Yang benar, Jo. 2 miliar. Ya udah, saya ke sana sekarang. Kamu tungguin ya.
Pak Bondan. Pak Bondan. Pak Miftah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan banget Pak kita ketemu di sini. Saya mau nanyain gimana tanah saya udah laku Pak. Sabar dong Pak Miftah. Jual tanah itu nggak seperti jual kacang goreng. Ya Allah Pak, kok Bapak ngomongnya nggak enak sih? Saya kan nanya baik-baik Pak. Karena sampai detik ini nggak ada kabar beritanya Pak. Pak Miftah, jual tanah di pinggir kota itu sepi pembelinya. Apalagi wilayahnya juga sepi. Orang-orang bilang tanah itu tempat jin buang anak. Astagfirullahaladzim Pak. Pak, kalau begitu gini aja Pak. Sekarang Bapak kembalikan surat-surat tanah saya. Biar saya yang jual sendiri Pak. Gimana Pak? Ya nggak bisa gitu juga dong Pak. Kok nggak bisa? Itu kan surat tanah saya. Kenapa nggak bisa? Surat tanah Bapak ada sama teman saya. Dia yang masarin tanah Bapak itu. Loh. Kok Bapak seenaknya aja kasih ke teman Bapak tanpa seizin saya? Gimana ceritanya, Pak? Pak Miftah, tanah semeter, 2 meter aja diributin. Ya udahlah. Pak, balikin, Pak. Pak, balikin. Makanya jangan sok jagoan. Ini akibatnya. Gimana Pak? Tanahnya strategis kan? Oke juga. Ai berani harga 2M. Lebih dari itu, Ai nyerah deh. Wah, nggak bisa segitu Pak. Ini harga sudah murah banget Pak. Ya kalau tidak 3M, saya nggak akan lepas Pak. Ya udah begini aja. Ai ambil jalan tengahnya. Ai tawar 2M setengah. Kalau dikasih oke. Kalau nggak ya udah. Oke Pak, oke. Deal. Pak Bondan, Pak, mohon maaf Pak, saya mengganggu Pak. Ada apa Pak? Begini Pak, adik saya mengalami kecelakaan dan sekarang masuk UGD Pak. Astagfirullahaladzim. Saya datang ke sini, saya cuma minta tabungan itu Pak. Ya nggak bisa Pak. Uang tabungan itu hanya bisa diambil pada saat lebaran. Tapi Pak, saya sangat membutuhkan uang itu Pak. Adik saya Anto sangat kritis dan saat ini harus dioperasi Pak. Ya tapi nggak bisa seenaknya gitu juga Pak. Kalau saya izinin Bapak, yang lain juga pasti akan minta. Kan kita sudah sepakat. Tabungan itu hanya bisa diambil pada saat lebaran. Untuk kali ini aja Pak. Saya minta tolong sama Bapak Pak. Pak, kalau saya bilang nggak bisa, tetap nggak bisa ya Pak? Pak, saya mohon Pak. Pak, kalau Bapak tidak ada urusan lagi sama saya selain tabungan, silakan Bapak pergi dari sini. Pergi! Udah. Barusan saya lihat tuh tanah wakafnya Isa Beni mau dibangun diskotik. Diskotik? Iya. Bahkan mandornya ini saya tanya sendiri. Bahkan tuh tiang-tiang udah dipasang. Kayaknya sih ini tanah udah dijual nih pasti. Dijual? Iya. Dijual ke siapa Pak? Pak Bondan. Pasti dia telah menjual tanah wakaf itu. Wah. Waduh. Mendingan sekarang begini. Lebih baik kamu sekarang ke rumahnya Pak Haji Sabeni untuk melaporkan masalah ini. Kami bertiga ke rumahnya Pak Bondan meminta pertanggungjawaban ke dia. Oke, setuju. Yaudah sekarang begini, begini. Kita panggil warga yang lain, kita datangin rumah Pak Bondan. Ayo. Pak Bondan! Cepat keluar, Pak! Pak Bondan! Pak! Cepat keluar, Pak! Ayo, ada apaan itu? Pak Bondan! Pak! Astagfirullahaladzim, Pak. Ini ada apa ya, Bapak-bapak kok ada di depan rumah saya, Pak? Bu, cepat bawa keluar tuh Pak Bondan. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, Bu. Betul. Keluar. Maksud Bapak apa ya? Suami Ibu sudah menjual tanah wakaf Haji Sabeni dan sekarang akan dijadikan diskotik, Bu. Betul itu. Keluar. Tunggu, Pak. Ini semua pasti ada kesalahpahaman. Nggak mungkin suami saya berbuat sejahat itu, Pak. Bu, saya punya bukti yang kuat. Sekarang keluarkan Ibu. Keluar. Suami
Pak. Ibu jangan tutup-tutupin, Bu. Iya. Suruh keluar, Pak Bondan. Keluar, Suruh keluar, keluar. keluar, Keluar. Pak Bondan. Bapak-bapak, tenang, tenang. Kalian gak bisa main hakim sendiri. Masalah ini belum jelas. Belum jelas bagaimana sih, Bu? Tadi saya lihat sendiri, Bu, bahwa tanah itu kan dibangun untuk sotik. Saya lihat dan saya tanya sendiri mandornya. Ya, Bu Haji, saya kurang jelas bagaimana. Iya, benar. Iya, tapi sabar. Kalau Pak Bondan terbukti menjual tanah wakaf, kita nggak perlu menghakiminya. Biar hukum yang bicara. Pak Bondan bisa dipenjara. Mau apa mereka di rumahku? Itu mobil Pak Bondan tuh. Pak Bondan tuh. Pak Bondan. Kejar. Pak Bondan. Pak Bondan. Pak Bondan. Mas Bondan. Mas. Mas Bondan. Sejak kejadian itu, Mas Bondan tidak pernah berani pulang ke rumah. Udah nggak punya uang tunai lagi. Gimana caranya bertahan hidup ya? Aku kan masih punya mobil. Jual mobil aja. Sepertinya ini mobilnya. Pak, itu Bondan. Ayo kita kejar, Pak. Ayo. Kemana dia larinya ya, Pak? Pasti dia tidak jauh dari sini. Kita tunggu di mobilnya. Gil. Handphone saya. Capek. Coba bang, gue inget dulu ya.
Maaf Bu, maaf. Dan itulah pertemuan terakhir saya dengan suami saya. Sampai akhirnya saya mendengar kabar kematian tentang suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dewi, Bu Haji. Mohon maaf Bu, saya baru mendapatkan kabar tentang kematian Pak Bondan. Makanya kami berdua datang ke sini. Seharusnya saya, Bu, yang minta maaf sama Ibu. Karena suami saya telah melakukan banyak kesalahan. Saya mohon sama Ibu, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan suami saya, Bu. Dan insya Allah saya berjanji, Bu, akan mengembalikan semua uang yang sudah digelapkan oleh suami saya. Kami semua sudah memaafkan kesalahan Pak Bondan, Bu Sita. Bahkan kami sudah tidak memendam dendam ataupun amarah sama Pak Bondan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dewi, Bu Haji. Sama-sama Bu Sita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Pak Bondan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Dan juga ditempatkan di tempat yang terindah di alam kuburnya. Amin. Amin. Amin.